Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Saya berharap kalian semuanya pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan juga Ustaz berharap kalian semuanya pada pertemuan kali ini bisa senantiasa selalu diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari pertemuan kita pada hari ini, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita awali pertemuan kita dengan membaca bismillah, apa yang kita pelajari senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yang mana kita akan nanti mempelajari materi tentang makanan halal dan haram. Apakah kalian di sini sudah ada yang tahu atau faham atau mengetahui apa itu makanan halal dan haram? Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ustadz akan sedikit memberikan penjelasan sebelum nantinya kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang materi makanan halal dan haram. Jadi, yang dinamakan makanan yang halal itu adalah segala sesuatu, ya, atau segala jenis makanan, baik itu yang berupa buah-buahan, yang berupa daging hewan, yang boleh dikonsumsi menurut ajaran Islam, atau lebih gampangnya adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan menurut Islam, ya, baik itu berupa buah-buahan, tanaman, ataupun daging ternak, ya, daging dari binatang ternak, bila itu dihalalkan atau diperbolehkan menurut ajaran Islam dikonsumsi, maka makanan tersebut adalah merupakan makanan yang halal. Dan juga makanan yang halal itu cirinya, salah satu cirinya adalah tidak akan membahayakan diri kita, atau sebaliknya akan membawa manfaat kebaikan yang begitu besar bagi tubuh kita. Itu adalah pengertian dasar dari makanan yang halal. Nah, Ustadz, terus bagaimana caranya kita agar mengetahui makanan itu dihukumi atau dikatakan halal untuk dikonsumsi? Nah, kalau ada pertanyaan semacam itu, ya, jadi makanan itu dikatakan halal atau dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam itu dapat dilihat dari 3 aspek. Ya, di sini Ustadz cuma dicantumkan 2 aspek saja, akan tetapi di pendapat lain itu ada 3 aspek. Yang pertama, makanan itu dikatakan halal bisa dilihat dari zat atau wujud aslinya makanan tersebut. Yang kedua, makanan tersebut dikatakan halal itu dapat dilihat dari cara memperolehnya. Yang ketiga, yaitu
makanan tersebut dikatakan halal dapat dilihat dari cara mengolahnya atau cara membuatnya. Ya, kita ulangi lagi ya. Jadi makanan itu dikatakan halal bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama, makanan tersebut dikatakan halal itu bisa dilihat dari wujud aslinya, zatnya makanan tersebut. Yang kedua, yaitu makanan dikatakan halal dapat dilihat dari cara memperolehnya. Dan yang ketiga, yaitu dikatakan halal makanan ya apabila cara mengolahnya juga halal pula. Itu ya. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan dari materi yang Ustadz sudah jelaskan tadi sebelum Ustadz menjelaskan materi selanjutnya? Kalau memang sudah dianggap paham semuanya akan Ustadz lanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui salah satu ciri makanan dikatakan halal itu adalah halal menurut zatnya atau wujud aslinya. Nah, jadi pengertiannya adalah makanan tersebut itu kehalalannya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Salah satunya ada ayat yang menjelaskan tentang kehalalan makanan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi ayat ini adalah sebagai dalil tentang kehalalannya makanan menurut zatnya atau menurut wujudnya. Jadi intinya dari ayat ini kita diperbolehkan memakan segala sesuatu yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Baik itu yang berupa buah-buahan, yang berupa daging ternak, yang berupa ikan atau yang lain-lainnya. Intinya kalau memang makanan tersebut sudah dihalalkan oleh Al-Quran atau sudah ditetapkan kehalalannya oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu boleh atau halal untuk dikonsumsi oleh semua orang. Jadi seperti itu penjelasannya. Yang kedua adalah makanan dikatakan halal itu bisa dilihat dari cara memperolehnya. Jadi Allah itu telah memerintahkan atau menganjurkan kepada hamba-hambanya terutama umat muslim ini ya untuk senantiasa mencari rezeki dengan cara yang diridhoi dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun makanan itu halal hukumnya untuk dikonsumsi, akan tetapi cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik, yang tidak halal, maka hukum makanan tersebut adalah menjadi haram. Seperti halnya pisang goreng. Pisang goreng itu kan makanan yang halal. Akan tetapi kalau pisang goreng itu dibeli dari uang hasil bermain judi, maka hukum memakan pisang goreng tersebut adalah haram. Sebab apa? Sebab pisang goreng tersebut didapatkan atau dibeli dari uang yang dihasilkan dari perjudian. Lah, judi tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, yuk berusaha di kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita makan ini benar-benar kita dapatkan dari
hal-hal atau rizki yang benar-benar halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz menambahkan sedikit untuk yang ketiga, makanan yang halal itu dapat dilihat dari cara pengolahannya. Jadi ya, meskipun makanan tersebut itu menurut zatnya, menurut wujud aslinya itu halal, tapi kalau diolah, kalau dibuat atau dicampur dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah, maka makanan tersebut hukumnya juga haram untuk dikonsumsi. Ustaz berikan contoh, misalnya ya, ada ayam ya. Ayam ini kan merupakan salah satu daging hewan ternak yang dihalalkan menurut ajaran Islam. Tapi kalau ayam ini ketika digoreng menggunakan minyak babi ya, minyak babi, maka otomatis ayam tersebut yang tadinya halal hukumnya untuk dikonsumsi karena ayam tersebut mengolahannya atau digorengnya menggunakan minyak babi, maka ayam tersebut menjadi haram hukumnya untuk dikonsumsi. Seperti itu pengertiannya. Nah, ciri-ciri dari makanan halal sendiri itu adalah yang pertama, mempunyai manfaat atau bermanfaat untuk tubuh manusia. Ya. Jadi, saya ulangi lagi, salah satu ciri-ciri makanan halal adalah mempunyai manfaat yang besar, mempunyai manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Yang kedua, tidak merusak badan dan pikiran. Lain halnya dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti halnya khamr, minuman keras atau sejenisnya. Itu kan semuanya dapat merusak tubuh kita kalau kalau kita konsumsi. Yang ketiga, tidak kotor, najis, basi, serta tidak menjijikkan. Yang keempat, tidak berasal dari hewan yang haram seperti babi dan anjing. Itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan kepada kalian guna mengawali pembelajaran tentang materi makanan halal dan haram. Mudah-mudahan apa yang Ustadz jelaskan ini bisa nantinya membantu kalian dalam memahami materi makanan halal dan haram, dan juga bisa membantu menambah wawasan khazanah pengetahuan kalian tentang keilmuan di bidang mata pelajaran fikih ya. Ustaz berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, terutama pelajaran fikih ini, benar-benar nanti diberikan kemanfaatannya kepada kita semuanya, yang nantinya menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata Ustadz yang kurang tepat atau ada tutur kata kalimat yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.